Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam ini, izinkan kami memaparkan materi yang telah kami kerjakan. Adapun judul dari materi kami malam ini ialah Perancangan Sistem Informasi PPOB atau Payment Point Online Banking berbasis website atau bisa disebut dengan bisnis jasa e-voucher. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Muhammad Rafli sebagai ketua dari kelompok ini. Yang kedua ada Salsa Fadila, yang ketiga ada saya sendiri Mutia Hasri Diningsi, dan yang terakhir ada Beni. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Evi Yulianti Eskom, MSI. Dengan mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi. Next. Untuk paparan materi pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Game Voucher adalah platform top up termurah di Indonesia. Kami menawarkan beberapa produk seperti kredit game, voucher, serta jasa lainnya. Kami selalu memberikan kenyamanan untuk Anda, maka dari ini kami selalu berinovasi untuk membuat game voucher. Selalu diminati oleh masyarakat Indonesia. Kami juga selalu mengedepankan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang kami berikan. Mulai dari kecepatan proses pemesanan yang di bawah 1 menit, dan juga customer service yang selalu siap untuk mengatasi masalah pada pesan Anda. Game Voucher adalah sebuah website penyedia layanan top up game yang paling lengkap dan paling murah di Indonesia. Dan juga kami memiliki layanan 1x24 jam untuk Anda yang mengalami masalah pada saat melakukan pemesanan. Token listrik, pulsa, ataupun tab pulsa dan data, voucher point blank, Spotify Premium, YouTube Premium, tab voucher streaming, kini telah tersedia di Game Voucher. Selain itu, kami juga menambahkan metode pembayaran baru melalui ShopeePay dan link aja, agar dapat memudahkan kalian melakukan transaksi di Game Voucher. Terpenting, untuk pembelian semua bentuk voucher akan dikirim oleh email, dan untuk melihat kode listrik yang sudah Anda beli, itu pun dapat dilihat di halaman invoice. Jadi, mohon untuk disimpan nomor invoice Anda dengan baik. Untuk penjelasan selanjutnya, akan dijelaskan oleh Kak Salsa. Untuk Kak Salsa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan membacakan slide problem. Bisnis e-voucher adalah sebuah bisnis yang mungkin memiliki beberapa masalah, di antaranya persaingan yang ketat. Bisnis e-voucher adalah bisnis yang sangat kompetitif. Ada banyak perusahaan yang beroperasi di pasar ini, yang menyediakan e-voucher dengan harga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dan bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan. 2. Penipuan. Bisnis e-voucher juga beresiko terkena penipuan. Ada banyak orang yang mencoba untuk menjual e-voucher palsu dan mencuri informasi dari pelanggan untuk tujuan penipuan. Hal ini dapat merugikan pelanggan dan juga merusak reputasi perusahaan. 3. Teknologi. Bisnis e-voucher sangat tergantung pada teknologi. Jika ada masalah dengan sistem atau teknologi yang digunakan, bisa jadi tidak dapat memproses pesanan atau melayani pelanggan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memperbarui dan meningkatkan teknologi yang digunakan. 4. Regulasi. Ada beberapa regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisnis e-voucher, seperti mengenai pajak dan keamanan data pelanggan. Jika perusahaan tidak mematuhi regulasi ini, maka bisa terkena sanksi dan berdampak buruk pada bisnis. Potensi pasar. 1. Game voucher adalah suatu bisnis rintisan usaha penyedia layanan atau distributor dan agen pulsa, top up, game, data internet, dan kebutuhan digital lainnya. 2. Syarat dan ketentuan adalah perjanjian antara pengguna dan game voucher yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab pengguna dan game voucher, serta tata cara pengguna sistem layanan game voucher. 3. Pengguna adalah pihak yang menggunakan atau terdaftar menjadi member, reseller, atau agen dari layanan game voucher, namun tidak terbatas pada pembeli, penjual, atau pihak lainnya yang sekedar berkunjung ke web atau aplikasi game voucher. 4. Member, reseller, dan agen adalah pengguna terdaftar yang dilakukan deposit saldo, transaksi
produk yang dijual di aplikasi atau website game voucher. 5. Produk adalah berupa pulsa, game voucher, token listrik, dan lain-lain yang dibeli oleh member di aplikasi atau website game voucher. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Salsa. Selanjutnya mengenai solusi dari pengembangan website ini akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rafli. Kepada Muhammad Rafli dipersilakan. Baik, di sini solusi pertama yaitu satu, Anda dengan ini menyatakan bahwa Anda adalah orang yang cakap atau pintar dalam menggunakan aplikasi atau website game voucher. Dua, game voucher berhak memungut biaya pendaftaran kepada reseller dan juga agen. Tiga, pengguna yang telah mendaftar dan verifikasi akun berhak melakukan deposit, saldo, ataupun transaksi di aplikasi game voucher. Empat, pengguna harus memahami bahwa semua data yang diperlukan oleh aplikasi game voucher adalah data yang valid. Jika tidak demikian, maka sistem kami berhak menghapus data Anda secara permanen. 5. Saldo tidak dapat dicairkan atau diuangkan. Saldo hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Yang keenam, game voucher dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran syarat dan ketentuan dan atau hukum yang berlaku, yakni melakukan deposit atau pengisian saldo melalui cara yang terindikasi ilegal, melakukan tindakan hacking di aplikasi atau website game voucher, serta tindakan lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau kerugian pada layanan game voucher. 7. Game voucher memiliki kewenangan untuk menutup akun pengguna baik sementara maupun permanen apabila didapati adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi dan atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan game voucher. 8. Pengguna dilarang untuk menciptakan dan atau menggunakan perangkat, software, fitur, dan atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem game voucher. Termasuk namun tidak terbatas pada satu manipulasi data sistem, dua kegiatan paman, crawling atau scraping, yang ketiga kegiatan otomatisasi dalam transaksi jual beli, promosi dan sebagainya, dan atau aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem. 9. Game voucher memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan saldo pengguna apabila ditemukan atau diduga adanya tindakan pidana pencucian uang, kecurangan dalam transaksi, dan atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan game voucher. 10. Pengguna memiliki hak untuk mengubah alamat email akun karena email merupakan identitas dan harus merupakan email aktif. 11. Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan PIN untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun pengguna. 12. Game voucher tidak akan meminta PIN maupun kode OTP milik akun pengguna untuk alasan apapun. Oleh karena itu, game voucher menghimbau pengguna agar tidak memberikan data tersebut maupun data penting lainnya kepada pihak yang mengatasnamakan game voucher atau pihak lain yang tidak dapat dijamin keamanannya. 13. Pengguna dengan ini menyatakan bahwa game voucher tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun pengguna. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafli. Selanjutnya mengenai tujuan dan keunggulan dari sistem e-voucher ini akan dibacakan oleh Saudara Beni. Kepada Beni dipersilakan. Oke, terima kasih moderator untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Untuk tujuan sendiri, perancangan sistem informasi PPOB ini ialah untuk membangun sebuah sistem informasi yang memfasilitasi transaksi pembayaran secara online untuk ragam jenis produk dan jasa seperti token, pulsa internet, voucher game, tiket termasuk, dan produk-produk lainnya. Tentunya hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan serta juga kenyamanan bagi user dalam melakukan pembayaran tanpa harus pergi ke tempat pembayaran resmi. Ya, misal dalam membeli tiket kereta, kita tidak lagi harus ke loket, tapi kita sudah fasilitasi dengan platform game voucher tersebut. Nah, tentunya hal ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terdapat efisiensi, lebih efektif dan efisien
dalam rangka bertransaksi secara virtual yang menyediakan layanan 1 kali 24 jam tanpa adanya suatu hal yang menghambat mereka ke depannya. Oke, next. Nah, untuk keunggulan sendiri, e-voucher ini merupakan bentuk voucher digital yang dapat dipakai untuk membeli produk atau jasa di berbagai tempat. Nah, berikut ada beberapa yang menjadi manfaat bagi bisnis e-voucher ini, tentunya kepada masyarakat. Pertama, untuk kemudahan dan kenyamanan, masyarakat dapat membeli e-voucher secara online dari mana saja dan kapan saja tanpa harus ke toko fisik gitu. Hal itu tentu saja memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tidak memiliki waktu pergi datang secara langsung gitu. Lalu dalam rangka untuk meningkat daya tarik juga, diskon dan promosi sebagai sarana yang diterapkan, e-voucher ditawarkan dengan harga yang kompetitif, lebih murah, dan juga seringkali disertai dengan promosi termasuk di dalamnya cashback, diskon, ataupun bonus daripada pembelian yang dilakukan. Hal ini tentu akan menguntungkan masyarakat dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran mereka. Lalu pilihan yang lebih banyak. Nah, dengan e-voucher ini masyarakat dapat memilih ragam produk atau jasa yang diperlukan di macam platform atau layanan. Hal ini tentunya memudahkan bagi mereka untuk memilih produk atau jasa yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Lalu untuk keamanan sendiri dilengkapi dengan kode OTP atau QR code. Nah, ini untuk memastikan bahwa e-voucher mereka hanya dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. Jadi di sini kita bikin supaya apa yang mereka beli itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, aksesibilitas sendiri, e-voucher ini masyarakat dapat membeli produk atau jasa yang sebelumnya sulit dijangkau karena jarak tadi, termasuk juga waktu yang terbatas. Nah, adanya e-voucher ini mereka dapat dengan mudah membeli produk atau jasa tersebut secara online. Lalu untuk kendali pengeluaran atau kontrol, e-voucher juga dapat membantu masyarakat untuk mengontrol pengeluaran mereka. Mereka dapat membeli e-voucher dengan nominal yang telah ditentukan, sehingga mereka tidak akan tergoda untuk membeli produk maupun jasa yang lebih mahal dari yang mereka butuhkan. Oke? Ya, sekian mengenai penjelasan dari saya sebagai penutup daripada materi kami. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator untuk memandu, memfasilitasi teman-teman, barangkali ada hal yang perlu kita bahas gitu. Silakan untuk teman-teman ditanya dipandu oleh moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Beni. Selanjutnya, inilah teman-teman penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem yang telah kami bangun atau kami rancang. Untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan atau saran yang ingin diajukan kepada kelompok kami persilakan. Izin, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nurrahmatilla, NPM 2020210088. Di sini saya akan bertanya, apa tujuan pembuatan WBS dalam proyek sistem informasi? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Tiara. Pertanyaan Anda akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada dari teman-teman sekalian lainnya yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada kelompok kami? Izin bertanya. Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dan NPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meganti Rizkalani, NPM 2020-210002. Di sini saya ingin bertanya, apa itu produk digital PTOB? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Melianti. Pertanyaan kalian akan kami tampung terlebih dahulu. Beri sedikit kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tetapi bila ada teman-teman dari
memberikan saran atau pertanyaan dipersilakan. Oke, izin ini moderator, maaf memotong untuk pertanyaan pertama. Pertama ya dari Jalan Nur Rahmatillah, boleh dijawab dulu ya. Ya boleh, silakan Saudara Beni dijawab. Oke, untuk peruntukan daripada pembuatan WBS itu ialah untuk memungkinkan ada klarifikasi gitu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Juga sebagai bentuk proses komunikasi antar ruang lingkup proyek kepada seluruh stakeholder dalam proyek tersebut. Jadi secara singkat dapat disampaikan bahwa WBS ini kalau kita istilahnya itu untuk meminimalisir risiko yang tidak diinginkan dalam pekerjaan proyek gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus selanjutnya kembalikan kepada saudara penanya. Baik, terima kasih untuk Saudara Beni atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baiklah, saya Salsa ingin menjawab pertanyaan dari Melianti. Apa itu produk digital PPOB? Produk digital PPOB atau Payment Point Online Bank merupakan salah satu bentuk layanan pembayaran online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan secara elektronik. PPOB melibatkan mitra usaha yang bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan berbagai layanan pembayaran seperti pembayaran tagihan listrik, air, telepon, pulsa, telepon seluler, TV berlangganan, kredit cicilan, pembelian voucher game, dan lain sebagainya. Melalui produk digital PPOB, pengguna dapat membayar tagihan atau melakukan top-up secara mudah dan praktis tanpa perlu mengunjungi tempat pembayaran fisik. Transaksi dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi mobile banking, internet banking, atau aplikasi khusus PPOB. Pengguna biasanya perlu memasukkan data atau nomor tagihan yang ingin dibayarkan, memilih metode pembayaran yang tersedia, dan melakukan konfirmasi transaksi. Produk digital PPOB telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan melakukan pembayaran tagihan sehari-hari secara online. Selain itu, PPOB juga memberikan peluang bisnis kepada mitra usaha yang bekerja sama dalam menyediakan layanan pembayaran ini, karena mereka dapat mengambil keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Apakah Saudari Melianti sependapat? Ya, terima kasih pada dari Salsa. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Apakah ada lagi dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan saran kepada kelompok kami? Baik, saya rasa cukup. Oh, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Presilia Malianti Pratiwi, NPM 2020210014. Saya ingin bertanya, sebutkan alasan mengapa setiap proyek itu harus menggunakan WBS. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Saudari Ajeng akan kami tampung terlebih dahulu ya. Baik, di sini Baiklah, saya untuk pertanyaan dari Ajeng akan dijawab oleh Muhammad Rafli. baik. Di sini WBS yaitu membuat proses produk delivery menjadi lebih tepat dan konkret sehingga tim proyek tahu persis apa yang harus dicapai dalam setiap pengiriman.
Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah bertanya pada diskusi malam hari ini. Saya rasa sudah cukup diskusi kita malam ini. Akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.